Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu hadirin hadirat, as-shaimin was-shaimat wal qaimin wal qaimat rahimakumullah. Bulan Ramadan memiliki banyak sekali amaliyah yang utama. Dan hampir semua amal baik adalah utama dan sangat fadilah. Namun karena tidak semuanya bisa kita amalkan, maka kita prioritaskan mana yang terpenting untuk tidak kita tinggalkan. Barangkali ada beberapa amal yang terpaksa kita tinggalkan karena keterbatasan waktu dan kesempatan kita untuk beramal. Minal amalil afdaliyah wal ahamiyah fi Ramadan, di antara amal-amal yang paling afdal dan paling utama di bulan Ramadan, yang pertama jelas tidak bisa tidak yaitu as-saum, puasa itu sendiri. Karena puasa diwajibkan Allah selama sebulan penuh di waktu siang di bulan Ramadan dan tidak boleh ditinggalkan karena dia merupakan sendi Islam. Nabi bersabda, ya dari hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, oral Islam wa qawaidud din thalathah. Ikatan Islam dan pokok-pokok agama ada tiga. Alaihinna ussisal Islam, atas dasar tiga inilah Islam tegak. Man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafir, halalud dam. Siapa yang tinggalkan satu dari tiga ini, maka dia keluar dari Islam dan darahnya halal. Syahadatun an la ilaha illallah. Yang pertama, persaksian tauhid bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wassalatul maktubah, dan salat yang diwajibkan. Yang ketiga, wasaumu Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Jadi ini masuk dalam rukun Islam. Kenapa tidak masuk zakat dan haji? Zakat dan haji wajib sebagaimana di dalam hadis yang lain, tetapi pelaksanaan zakat dan haji ada kriteria terkait harta. Orang yang berzakat adalah orang yang memiliki harta setahun haul ya. Kemudian jumlahnya melebihi nisab. Nah, perkara nisab dan haul akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, kemudian haji kenapa tidak masuk di hadis tadi? Karena haji juga sama, orang yang mampu yang bisa untuk haji. Tapi yang tiga ini, syahadat, salat, ya, dan puasa nggak ada kaitan dengan ketersediaan harta dan lain-lain. Karena itu tidak bisa tidak wajib dikerjakan. Kalau zakat dan haji mungkin orang tertentu yang telah memiliki kewajiban. Lalu yang kedua, yang paling utama di bulan Ramadan yang mestinya kita laksanakan dan jangan ditinggalkan adalah, ini saya tidak bicara yang wajib, kalau sholat jelas, yang lain-lain ya. Tapi kaitannya dengan Ramadannya itu. Maka yang kedua yang paling utama adalah at-tafa'ulu ma'al Qur'an. Berinteraksi dengan Al-Qur'an, mulai dari membacanya, ya, menterjemahnya, menghafalkannya, mempelajari tafsirnya, dan mendakwahkannya. Itu namanya at-tafa'ul, interaksi bersama Al-Qur'an. Dari segi bacanya, kita target sebulan ini berapa kali kita khotam dengan bacaan yang benar, bukan asal cepat, ya. Dalam sholat barangkali bisa tamat sekali kalau sehari 1 juz sholat tarawihnya. Di luar sholat, setiap waktu sholat, selesai waktu sholat mungkin setengah juz,
Maka kalau 5 kali sholat berarti 2,5 juz sehari. Berarti dalam waktu 10 hari sudah bisa khotam. 3 kali khotam dalam sehari. Tambah di sholat berarti 4 kali. Ya, itu target. Kemudian dari segi menghafalnya masih tambah terus. Hafalannya ditambah. Dan Al-Quran nanti bersama dengan puasa ini sendiri menjadi syafaat di yaumil akhir. Wa an Abdullah bin Amr wa anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala as-siyam wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Al-Qur'an dan puasa keduanya akan memberi syafaat untuk seorang hamba di hari kiamat. Yaqulus siyam, puasa berkata, "Ay Rabb, mana tahu ta'ama wa syahawat bin nahar. Ya, fa syafi'ni fi. Ya Allah, Engkau telah melarangnya ya untuk makan dan menahan syahwat di siang hari, maka izinkan saya memberi syafaat kepadanya." Itu kata puasa kepada Allah. Wa yaqulul Qur'an, dan Al-Qur'an berkata, "Mana'tahu nauma bil lail." Ya Allah, Engkau mencegahnya tidur di malam hari dengan membaca Al-Qur'an, maksudnya ya. Fa syafi'ni fihi. Ya, izinkan saya memberi syafaat kepadanya. Wa yushaffa'an, lalu keduanya Al-Quran dan puasa diizinkan Allah untuk memberi syafaat kepada orang yang ya membaca Al-Quran di malam hari terutama ya. Jadi kalau sudah tarawih, bacalah 1 juz. Ya, kemudian sedang tidur, dalam keadaan sebelum tidur, dalam keadaan berbaring menjelang tidur, bacalah Al-Quran sampai tidur kita itu ujungnya baca Quran. 2. Yang ketiga, amaliyah afdal yang terkait dengan Ramadan adalah as-salatu tarawih. Ya, as-salatu tarawih, salat tarawih yang tidak usah diperdebatkan jumlah rakaatnya, bisa saja 11 dengan witirnya, 23 dengan witirnya, 39. Ya, yang jelas salat tarawih itu adalah salat malam yang dikerjakan di malam bulan Ramadan, yang caranya sama saja dengan salat-salat malam di luar Ramadan, hanya saja waktunya. Salat tarawih biasanya dilaksanakan setelah salat Isya. Ya. Jadi yang penting sholatnya genap, entah 22, entah 44, lalu diakhiri dengan witir ganjil 1 atau 3. Ya, ini afdal ya. Jadi berapa sudah? 3 ya, puasa, berinteraksi dengan Al-Quran, ya, kemudian sholatut tarawih. Secara umum, qiyamul Ramadan, menghidupkan malam Ramadan, yaitu dengan sholat tarawihnya, dengan membaca Al-Quran yang banyak, dengan berbanyak sedekah, memberikan makan dan minum orang yang baca Quran di masjid-masjid, untuk buka puasa dan sahur. Untuk orang yang membaca Quran, mungkin dia setelah sholat tarawih dia baca Quran, maka itu juga amal-amal terkait yang sangat umum disebutkan dalam hadis, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ya, ghufira lahu ma taqaddamat min dzambi." Siapa yang menghidupkan malam-malam Ramadan dengan niat iman semata karena Allah, wahtisaban, dan sangat berharap kepada Allah. Ihtisab itu sangat berharap dengan segala cinta. Itu ihtisaban. Bukan terpaksa, maka diampuni semua dosa yang telah lalu. Nah, kemudian yang jangan pula ditinggalkan kalau memang ada duit dan memang ada kesempatan, al-umrah. Di bulan Ramadan umrah sangat utama sekali. Pahalanya sama dengan haji bersama Rasul. Kata Nabi, al-umratu fi Ramadan ta'tadilul hajja ma'i. Umrah di bulan Ramadan setara dengan haji bersamaku pahalanya. Tapi sekarang pandemi tahun kedua, kita nggak bisa umrah. Sayang sekali ya. Saya pun, kalaupun nggak pandemi, nggak bisa juga. Ongkosnya dari mana? Kecuali ada yang mengongkosinya. Kita doakan semoga tidak lama lagi corona telah berakhir di muka bumi ini. Nah, kemudian yang paling utama juga, jangan hanya ya berpikir ibadah itu pribadi kepada Allah, pribadi. Ada utama lagi, amal utama terkait dengan hablum minan nas. It'amut ta'am, memberi makan, baik untuk sahur, mau untuk berbuka kepada orang yang berpuasa. Ya, ini kita dapat pahala seluruh orang yang minum air yang kita berikan untuk buka puasa atau untuk sahur itu. Karena beliau bersabda, "Man fattara shaiman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an."
Hadis riwayat Imam Tirmizi, siapa yang memberi konsumsi kepada orang yang puasa, baik sahur, buka, bukan siang hari, malah dosa siang hari. Ya, kata Nabi, maka didapat pahala sebanyak pahala orang tersebut, ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim. Tetapi dia tidak akan mengurangi pahala yang berpuasa itu sedikit pun. Ya, walaupun seteguk air, maka ya sedekahlah dengan it'amut ta'am secara khusus, dan juga sedekah secara umum. Apa saja sedekah itu sangat utama di bulan Ramadan. Jadi kalau sedekahnya terkait dengan puasa, ngasih makan di waktu sahur dan buka, atau ketika tarawih, setelah tarawih, nah bentuknya sedekah di siang hari bukan makanan, sedekah bahan makanan, beras, ya mungkin uang dan lain-lain untuk kebutuhan orang-orang yang duafa. Kalau ada, jangan tinggalkan itu. Ya, kemudian termasuk amal yang utama sekali, zakat fitri. Zakat fitrah terkait dengan puasa. Zakat mal terkait dengan setahun telah dimiliki dan haul, ya, dan nisab. Gak ada kaitan dengan puasa kalau zakat mal. Ya. Tapi orang banyak membayar zakat mal di bulan Ramadan. Padahal kalau dia bisnis bukan bulan Ramadan, mulainya kadang bulan Muharram, tapi kok zakatnya bulan Ramadan? Ini aneh. Ya. Harusnya sesuai dengan waktunya dia zakat mal. Tapi karena sudah tradisi, nah kalau begitu Anda mau di bulan Ramadan, silakan mulailah usaha di bulan Ramadan. Nanti zakatnya Ramadan. Zakat mal, bukan mall. Orang kalau mal itu A-nya 2, M-A-L, mal. Kalau mall M-A-L-L, L-nya 2. Tapi anehnya orang kalau zakat mal, dia cari angka yang paling kecil. Kalau zakat mall aja, itu banyak sekali ke mall 2 juta, 3 juta, apalagi menjelang Idul Fitri, cari pakaian, cari apa-apa. Keluarganya. Ini kurang benar, ya. Nah, kemudian masih terkait dengan hablum minallah, diutamakan kalimatut thayyibah, banyak-banyak dengan baca subhanallah walhamdulillah, itu siang malam, jangan lepas itu, ya. Nah, terutama memperbanyak at-taubatu wal istighfar, memperbanyak taubat dan istighfar, wal zikru, dan zikir. Karena memang syahrul Ramadan syahrul taubah, wa syahrul istighfar, wa syahrul zikri. Termasuk zikir yang paling utama adalah membaca Al-Quranul Karim. Itu bagian dari zikir yang paling utama sekali. Nah, inilah para Bapak Ibu sekalian, di antara amal-amal prioritas yang disebut ini, mudah-mudahan tidak ada yang tinggal, ya. Di antara yang saya sebut tadi ada yang wajib hukumnya, seperti puasa, zakat fitrah, ya, dan ada yang sunnah seperti umroh, sedekah, memberi makan orang buka puasa, dan lain-lain. Nah, mana yang paling prioritas? Yang wajib dulu, jangan ditinggalkan. Sudah dapat yang wajib, baru yang sunnah dikejar. Jangan sampai ada orang kejar yang sunnah, yang wajib tinggal. Contoh, nanti saya sudah tarawih, akan bangun lagi malam jam 1:30 untuk sholat malam. Bagus itu. Tapi gara-gara itu dia sahur langsung jam 2:30. Setelah bangun, ya sholat malam jam 2, 3:30 dia sahur, jam 4 ngantuk, tidur, subuhnya ketinggalan. Salah itu, ya. Dia kejar yang sunnah, yang wajibnya terbengkalai. Walaupun dia dapat tahajud, gara-gara subuhnya itu terlambat, maka dia termasuk orang yang lalai. Fawailul lil musallin. Maka jangan sampai itu terjadi. Perhitungkan, susun rencana, kurikulum, bagaimana ibadah kita bisa maksimal di bulan Ramadan, karena belum tentu Ramadan berikutnya kita ketemu. Kesempatan ini tidak akan datang lagi kalau nyawa kita sudah nggak ada. Karena itu, maksimalkan semaksimal mungkin, dan nanti keluar betul-betul minal muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, yang ahaqqalahul jannah, dia berhak untuk mendapat al-jannah, surga bersama Rasul. Terima kasih dan mohon maaf, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.